Baik, selamat pagi teman-teman. Jadi di pagi hari ini, pada pertemuan ketiga kelas akuntansi biaya 2, kita akan berdiskusikan tentang cost volume profit analysis, atau lebih dikenal dengan CVP analysis. Jadi, di pagi hari ini, tujuan pembelajaran kita ialah yang pertama itu menjelaskan cost volume profit analysis, kemudian menentukan break-even point dan operating income. Yang ketiga, memahami bagaimana pajak penghasilan mempengaruhi CVP analisis. Yang keempat, menjelaskan bagaimana informasi CVP dalam pengambilan sebuah keputusan. Yang kelima itu penerapan CVP pada multi produk. Yang keenam itu penerapan CVP pada perusahaan jasa dan non-profit. Baik, jadi yang pertama itu, apa sih pentingnya analisis cost volume profit ini? Jadi, CVP ini memiliki 3 komponen. Komponen pertama itu ialah cost. Jadi, kenapa penting? Jadi, dalam sebuah operasi perusahaan, cost ini memegang peranan penting. Mengapa? Karena dari sinilah perusahaan men-spendingkan atau mengeluarkan sumber daya mereka untuk mencapai tujuan perusahaan atau mencapai target yang ditetapkan oleh atasan. Jadi memang cost ini merupakan bagian yang terpenting dan perlu juga harus dianalisa. Apakah pengeluaran cost ini tepat? Apakah tidak terjadi pemborosan? Apakah terlalu mahal? Atau apakah cost itu tidak tepat sasaran? Baik, yang kedua, yaitu volume. Volume ini identik dengan quantity atau jumlah. Jumlah output, bisa juga jumlah input, dalam hal ini bahan baku, ataupun jumlah dari aktivitas dalam kegiatan operasional dari sebuah perusahaan. Yang ketiga, tentu saja profit. Profit tujuan akhir. Apa yang perusahaan inginkan. Semua usaha menginginkan ada laba. Sehingga profit ini memegang peranan penting dan perlu juga dianalisa. Dalam hal ini misalnya perusahaan ingin mencapai profit sekian. Berarti perusahaan harus tahu bahwa harganya berapa, harga per unit berapa, dan jumlah yang diproduksi berapa. Jadi ada gambaran singkat ya. Ketika kita menghitung penjualan, nominalnya berapa, jumlahnya berapa, kemudian kita mengetahui biaya variabel. Nah, selisih antara penjualan dan biaya variabel ini dinamakan kontribusi margin. Nah, ada juga biaya tetap. Biaya tetap ini digunakan untuk sebagai pengurang dari kontribusi margin. Nah, jadi selisih antara kontribusi margin dan biaya tetap ialah operating income atau laba operasi. Jadi apa sih kaitannya, apa sih korelasinya antara penjualan, biaya variabel, terus ada biaya tetap dan operating income ini? Yang pertama itu ya, ketika kita berbicara tentang penjualan, itu kita berbicara tentang berapa unit yang dijual. Berbicara tentang jumlah. Selain itu,
kita juga berbicara dengan perusahaan mau untung berapa sih dari setiap unit yang terjual. Dalam hari ini, profit. Kemudian, dari sisi biaya, tentunya kita harus mengetahui cost. Berapa cost yang digunakan. Nah, cost itu bisa variabel, bisa tetap. Kemudian, ada juga volume. Kita membeli bahan baku, misal, tentunya volumenya berapa, unitnya berapa. Semakin banyak unit, berarti membutuhkan biaya juga yang semakin besar. Kemudian, biaya tetap sifatnya konstan, tentunya cost, artinya biaya tetapnya dia tidak terpengaruh dengan jumlah volume, jumlah unit. Mau unitnya itu besar atau kecil, biayanya ini tetap sama. Dan yang terakhir, operating income, tentunya profit. Baik, selanjutnya, contoh. Ini ada sebuah contoh, misalnya PT Jogja Istimewa membeli chip. Chip ini chip komputer. Seharga 120 US dollar per paket dari supplier dan dijual ke pasar dengan harga 200 US dollar per paket. Selain itu, perusahaan harus membayar biaya sewa gedung toko, yakni sebesar 2.000 US dollar per tahun. Nah, dari sini kita bisa memisahkan. Kita tahu bahwa pendapatan ini misalnya jika perusahaan menjual sebesar 1 unit seharga 200, kemudian biaya variabelnya yaitu diperoleh dari pembelian dari supplier 120. Nah, ketemunya kontribusi margin. Jadi 200 dikurangi 120 sama dengan 80. Ini kontribusi margin per unit. Nah, kemudian ada put biaya tetap 2.000, biaya sewa gedung. Nah, selisihnya itu masuk ke operating income. Nah, ini kenapa tidak dihitung? Karena kita belum tahu. Tidak ada jumlah unit yang dijual berapa. Sehingga kita tidak bisa mengetahui operating income. Jadi inilah merupakan susunan kasar seperti itu. Nah, jadi misal diketahui unit jualnya berapa sih? Nah, misalnya perusahaan ingin menjual 5. Berarti 200 dikalikan 5, itu ketemu 1.000 itu pendapatan, biaya variabel 120 dikalikan 5, 600. Nah, kontribusi marginnya itu merupakan selisih antara 1.000 dan 600. Kemudian biaya tetap, mau itu biaya volumenya atau unit yang diproduksi besar atau tidak, tetap biaya tetapnya tetap sama. Nah, dari ketika penjualan 5 item, atau ketika perusahaan menjual unit sebanyak 5, maka apa yang terjadi? Perusahaan ini dia tidak untung, tapi dia rugi operating. Jadi ini bukan operating income, tapi operating loss. Ya, sebesar 1.600. Nah, bagaimana jika perusahaan menjual 25 unit? Yang terjadi ialah perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Tapi bagaimana jika perusahaan menjual 40 unit? Nah, jika perusahaan menjual 40 unit, maka keuntungan operasi yang diperoleh oleh perusahaan sebesar 1.200. Jadi seperti ini gambaran singkat atau contoh sederhana. Baik, berikutnya ini kita akan membahas tentang break-even point dan operating income. Jadi, BEP itu merupakan kondisi di mana tidak ada selisih antara pendapatan dan beban. Jadi, rumusnya untuk mencari break-even point itu biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit.
Nah, pada slide sebelumnya kan sudah muncul juga tabel seperti berikut ini. Jadi, kita ketahui bahwa ketika perusahaan menjual unit 25 atau menjual unit sebanyak 25 ini, maka perusahaan tidak mengalami rugi maupun tidak mengalami laba, atau bisa dibilang mengalami titik impas. Nah, ketika kita mencoba untuk menggunakan rumus yang telah disampaikan, berarti kita tahu bahwa biaya tetapnya itu sebesar 2.000 dibagi dengan kontribusi margin per unit. Dalam hari ini sebesar 80, maka ketemu 25. Jadi, titik impas perusahaan akan mengalaminya ketika perusahaan menjual sebanyak 25 unit. Baik, berikutnya itu operating income. Jadi, operating income ini merupakan selisih antara kontribusi margin dan biaya tetap. Nah, adapun rumusnya ini yaitu harga jual per unit dikalikan harga jual, dikalikan unit jual, dikurangi biaya variabel per unit, dikalikan unit jual, kemudian dikurangi dengan biaya tetap, atau dapat dipersingkat menjadi kontribusi margin. Ini dikurangi biaya tetap, itu sama dengan operating income. Kembali lagi kita pakai contoh pada slide sebelumnya. Pendapatan untuk tiap-tiap unit yang terjual, misalnya 5 unit, pendapatan 1.000, 25 unit, pendapatan 5.000, 40 unit, pendapatan 8.000. Ada juga biaya variabel untuk 5 unit 600, untuk 25 unit 3.000, untuk 40 unit 4.800. Adapun kontribusi margin, ketika menjual 5 unit 400, ketika menjual 25 unit 2.000, dan ketika menjual 40 unit 3.200. Nah, biaya tetap ini sama, tidak ada perubahan, yakni 2.000. Nah, operating income-nya itu, ketika perusahaan menjual unit 5, itu berarti mengalami kerugian sebesar 1.600. Ketika perusahaan menjual 25 unit, maka terjadi titik impas. Dan ketika perusahaan menjual 40 unit, maka mengalami profit sebesar 1.200. Jadi untuk mengetahui operating income ini memang kita harus mengetahui dulu yang paling pertama itu adalah kontribusi margin. Nah, kemudian dikurangi dengan biaya tetap. Nah, misalnya gini, dari contoh yang sudah ada, misalnya dikembangkan lagi nih, berapa unit yang harus diproduksi jika perusahaan menginginkan operating income sebesar 2.500 US dollar. Nah, berarti 2.500 ini kan operating income nih. Berarti yang ditanyakan ialah unit. Nah, jadi 2.500 sama dengan 200. 200 ini kan harga jual. Dikalikan Q, unit jual, yang mana belum diketahui, dikurangi dengan 120. 120 ini biaya variabel per unit, dikalikan dengan unit yang belum diketahui, dikurangi dengan 2.000. Nah, jadi 2.500 sama dengan 80 Q kurangi 2.000, jadi 4.500 sama dengan 80 Q, jadi Q sama dengan 4.500 dibalik ke 80, sehingga Q sama dengan 56,25. Jadi angkanya ini tidak terlalu bagus. Nah, misalnya kita masukkan ke simulasi, kita membuktikan apakah memang ketika unit yang terjual 56,25 ini akan menghasilkan operating income sebesar 2.500 atau tidak. Jadi saya menggunakan tabel yang sama seperti slide sebelumnya. Ketika menjual 5 unit, perusahaan mengalami rugi 1.600. Ketika menjual 25 unit, dia mengalami titik impas. Ketika menjual 40 unit, mengalami untung sebesar
1.200, dan ketika dia menjual 56. Nah, pendapatannya itu diperoleh dari 56 kalikan 200 sama dengan 1.200, 11.200. Biaya variabel ini 120 dikalikan dengan 56. Nah, ketemu kontribusi margin sebesar 4.480. Kemudian biaya tetap 2.000. Nah, operating income ini sama dengan 2.480. Jadi, dikarenakan saya mengalinya dengan 56, tidak memakai 25, jadi angkanya ini tidak sama dengan 2.500. Tetapi kalau saya menggunakan 56,25, ini nilai 2.480 ini akan sama, akan menjadi 2.500. Jadi memang benar ketika perusahaan ingin operating income 2.500, maka ia harus menjual sebesar 56,25 unit. Ya. Baik. Nah, ini dia kurvanya. Jadi, inilah kurva CVP. Jadi, yang pertama itu ada garis pendapatan. Kenapa dimulai dari 0? Karena jika kalau tidak menjual produk, maka pendapatannya 0. Itu minimal. Nah, kemudian ada juga garis total cost. Nah, total cost ini dia berada di titik 2.000. Kenapa 2.000? Karena sudah ada biaya tetap sebesar 2.000. Seperti contoh sebelumnya. Jadi mau perusahaan itu dia menjual barang atau tidak, yang pasti biaya tetapnya itu sudah melekat. Sehingga cost yang minimal itu sudah berada di titik 2.000. Kemudian fixed cost, garis fixed cost, ini kenapa lurus? Karena sifatnya tetap sebesar 2.000. Jadi dia tidak dipengaruhi atau terpengaruh dengan jumlah unit yang terjual. Nah, jadi di garis ini kita ketahui bahwa yang berwarna merah ini merupakan area loss karena dia berada di bawah BP, titik BP atau titik impas. Kemudian garis yang berwarna hijau ini merupakan profit area. Nah, sedangkan titik impas ini yang memotong antara garis pendapatan dan garis biaya ini merupakan titik BP. Nah, saya mengambil contoh pada slide sebelumnya. Jadi jika perusahaan menjual 5 unit, dia loss sebesar 1.600. Ketika dia menjual 25 unit, itu dia BP. Dan ketika ia menjual 40, itu dia mengalami profit sebesar 1.200. Nah, jadi pada titik BP ini, dia memotong atau terjadi pada penjualan sebesar 25 unit. Nah, jadi nilai 5.000 ini merupakan pendapatan. Kemudian biayanya itu pendapatan ya, kemudian jumlah unit itu 25. Karena dia memotong antara garis pendapatan dan garis beban. Nah, kemudian untuk penjualan 40 unit ini sebesar pendapatannya sebesar 8.000. Kemudian biayanya itu berada pada jumlah 6.800. Yaitu 4.800 biaya variabel ditambahkan dengan biaya tetap. Nah, sehingga selisih 1.200 itu dia berada di profit area. Nah, ini merupakan contoh dari kurva sederhana yang sering kali digunakan untuk dalam melakukan analisis cost, volume, dan profit. Baik. Ada juga
kita menghitung misalnya target laba. Target laba bersih itu dari mana sih angkanya? Oh, itu diperoleh dari target laba operasi dikurangi target laba dikalikan tarif pajak. Nah, kondisi ini terjadi ketika perusahaan ingin mengetahui berapa bisa dibilang berapa jumlah unit yang diproduksi jika menginginkan laba bersih setelah adanya perhitungan pajak. Jadi target laba bersih itu sama dengan target laba operasi dikalikan 1 kurang tarif pajak. Atau target laba operasi sama dengan target laba bersih dibagi dengan 1 kurang tarif pajak. Jadi ini merupakan pengaruh tarif pajak terhadap CVP analisis. Nah, contohnya itu misalnya, kembali lagi, PT Jogja Istimewa membeli chip dari supplier sebesar 120, kemudian dijual ke pasar sebesar 200, kemudian ada juga biaya tetap sebesar 2.000. Pendapatan 200 per unit, biaya variabel per unit, kontribusi margin per unit, biaya tetap 2.000, dan operating income. Nah, jadi perusahaan menginginkan laba bersih sebesar 960, di mana tarif pajak itu sudah 40%. Pertanyaannya ialah, berapa unit yang harus diproduksi? Jadi, untuk mengetahui berapa unit yang harus diproduksi, tahapan pertama atau langkah pertama yaitu kita harus mengetahui target laba operasi. Jadi target laba operasi itu sama dengan target laba bersih dibagi 1 kurang tarif pajak. Jadi target laba operasi itu sama dengan 960 dibagi 1 kurangi 0,40. 0,40 ini 40%. Jadi target laba operasi ya sama dengan 1.600. Nah, jadi ketika perusahaan mengetahui target labanya 1.600, berarti berapa unit yang harus terjual untuk mencapai operating income sebesar 1.600. Jadi kita masukkan rumus yang harga jual dikalikan unit jual, dikurangi biaya variabel, kalikan unit jual, setelah itu dikurangi dengan biaya tetap. Jadi 200 dikalikan Q ini unit yang belum diketahui, dikurangi 120, dikalikan Q, dikurangi 2000, sama dengan 1.600. Nah, berarti 80 Q sama dengan 1.600 ditambah 2.000, berarti Q sama dengan 3.600 dibagikan 80, maka ketemu unit yang harus dijual untuk menghasilkan operating income sebesar 1.600 ialah 40. Nah, atau ada juga cara singkat, yaitu jadi unit yang dihasilkan sama dengan biaya tetap ditambah target laba dibagi dengan margin kontribusi per unit. Jadi, Q sama dengan 2.000 ditambah 1.600 dibagi 80. Nah, jadi ketemunya Q sama dengan 45. Nah, jadi kita bisa menghasilkan atau kita bisa memproduksikan 45 unit untuk mencapai operating income sebesar 1.600. Kemudian berikutnya itu informasi CVP dalam pengambilan keputusan. Jadi kita tahu bahwa cost ada juga volume dan juga profit. Jadi cost ini kita bisa mengetahui unit cost. Unit cost dari suatu aktivitas atau dari suatu produk, sehingga perusahaan bisa mengetahui informasi itu yang mana untuk digunakan dalam hal pengambilan keputusan, baik itu
secara internal maupun eksternal. Tetapi kalau kita berbicara tentang operasional perusahaan, dalam hal ini merupakan biaya, maka memiliki hubungan erat dengan internal dalam perusahaan. Selanjutnya ada volume. Ini berbicara tentang unit produksi. Bisa saja perusahaan berbicara mengenai quantity, masalah unit yang dihasilkan, atau bisa juga berbicara mengenai unit aktivitas. Aktivitas banyak atau sedikitnya suatu aktivitas juga pun itu merupakan bagian dari volume. Dan yang terakhir itu profit. Ini berbicara mengenai harga. Jadi komponen profit itu sangat berhubungan erat dengan harga. Dalam hal ini, harga ini sudah bisa mengcover antara apa yang dikorbankan oleh perusahaan dan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi, kembali lagi saya memakai contoh, PT Jogja Istimewa membeli chip seharga 115 dari supplier, kemudian ada juga biaya tetap sebesar 2.000. Nah, yang menariknya itu ialah perusahaan ingin menjual 50 unit. Dan operating income yang diinginkan itu 1.200. Maka pertanyaannya ialah harga satuannya harus berapa? Sehingga perusahaan memperoleh operating income sebesar 1.200. Dan perusahaan ingin menjual sebanyak 50 unit. Nah, jadi pertama itu kita mengetahui operating income. Jadi pendekatan ini berbeda dengan pendekatan yang sebelumnya. Jadi untuk pendekatan ingin mengetahui harga ini, penetapan harga ini kita menghitung dari bawah. Jadi kita mulai dari operating income 1.200, kemudian ini aset biaya tetap itu sebesar 2.000 sewa gedung. Kemudian margin kontribusi itu merupakan penjumlahan antara operating income dan biaya tetap. Jadi 1.200 ditambah dengan 2.000 ketemu 3.200. Nah, setelah ini kita harus membagi antara margin kontribusi dengan unit yang ingin dijual. Jadi 3.200 dibagi 50 itu ketemu 64 24 itu, bukan 24, 64. Jadi margin kontribusi per unit sebesar 64. Nah, setelah itu kita juga mengetahui biaya variabel per unit itu sebesar 115. Maka harga per unit itu 64 ditambahkan dengan 115. Jadi ketemu 179. Nah, kemudian apakah harga 179 ini ketika dijual sebanyak 50 unit akan menghasilkan operating income sebesar 1.200? Jadi kita buktikan pendapatan 50 dikalikan 179 itu 8950, biaya variabel 115 dikalikan 179 itu 5750, margin kontribusi selisihnya 3.200, adapun biaya tetap 2.000. Nah, operating income itu 1.200. Jadi perusahaan dengan harga 1.179 per unit, kemudian ia menjual 50 unit, maka ia bisa memperoleh operating income sebesar 1.200 USD. Kemudian, pada slide berikutnya ini, kita melihat bagaimana CVP pada multi-product. Jadi pada contoh yang sebelum-sebelumnya itu saya memakai
perusahaan menghasilkan atau menjual satu produk. Tapi bagaimana jika perusahaan menjual lebih dari satu, dalam hal ini misalnya 2 produk. Jadi pada contoh ini misalnya PT Jogja Istimewa menjual 2 produk, produk A dan B, dengan harga jual 200 untuk produk A dan 100 untuk produk B. Jadi biaya variabel untuk produk A itu sebesar 120 dan untuk produk B sebesar 70. Kemudian ada juga biaya sewa gedung per tahun 4.500. Perusahaan mengharapkan menjual produk A sebanyak 60 unit dan produk B sebanyak 40 unit. Nah, yang dipertanyakan ialah berapa operating income ketika perusahaan menjual produk A dan produk B. Jadi, yang pertama itu penjualan yang diharapkan, yaitu produk A sebesar 60, produk B sebesar 40. Kemudian ada pun pendapatan, 200 dikalikan dengan 60, ketemu 12.000. Kemudian 40 dikalikan dengan 100, ketemu 4.000. Kemudian biaya variabel, 60 dikalikan dengan 120, ketemu 7.200. Kemudian 40 dikalikan dengan 70, ketemu 2.800. Kemudian ada pun margin kontribusi, itu selisihnya antara pendapatan dan biaya. Biaya tetap, sifatnya sama, 4.500. Nah, operating income, sebesar 1.500. Jadi, ketika perusahaan menjual produk A sebanyak 60 unit dan produk B sebanyak 40 unit, maka perusahaan memperoleh operating income sebesar 1.500. Nah, misalnya lagi, ini yang dipertanyakan misalnya, kalau tadi kita mengetahui operating income berapa. Nah, kalau ini kita harus mencari berapakah BEP. Titik impasnya ketika perusahaan menjual berapa unit sih? Seperti itu. Jadi tahapan pertama ialah kita harus membuat komposisi. Jadi komposisi untuk produk A ini 3 dan produk B ini 2 dikarenakan komposisi 60 per 40. Nah, itu dikecilkan atau disederhanakan menjadi 3 per 2. Nah, 3 per 2 ini, nilai 3 dan nilai 2 ini dikalikan dengan kontribusi margin per unit. Jadi produk A itu 200 dikurangi 120, ketemu 80. Produk B itu 100 dikurangi 70, ketemu 30. Ketemu margin kontribusi bundle. Bundling, istilahnya ini bundling produk. Nah, itu untuk produk A sebesar 240 dan produk B sebesar 60. Ketemu sebesar 300. Nah, jadi untuk mengetahui BEP pada multiproduk ini ialah biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi bundle. Jadi 4.500 dibagi dengan 300 ketemu 15. Jadi 15 ini merupakan BEP untuk bundle produk. Nah, kemudian bagaimana pengalokasiannya untuk produk A dan produk B? Jadi komposisi nilai produk A sebesar 3 ini dikalikan dengan BEP bundle sebesar 15. Jadi BEP produk A ini sebesar 4.500. Kemudian untuk produk B juga sama, sehingga diperoleh BEP untuk produk B sebesar 30. Maka BEP untuk kedua produk ini sebesar 75. Artinya ialah ketika perusahaan menjual produk A sebanyak 45 dan produk B sebanyak 30, maka perusahaan mengalami titik impas atau break even point. Nah, kita bisa buktikan apakah benar ketika perusahaan menjual produk A sebesar 45 dan produk B sebesar 30 ini akan mengalami titik impas. Jadi, produk A
Yang diharapkan penjualan itu 45, produk B yang diharapkan penjualan sebesar 30. Jadi totalnya ini 70, 75. Nah, ini pendapatan 45 dikalikan 200 ketemu 9.000. Kemudian 100 dikalikan dengan 30, 3.000. Kemudian 45 dikalikan dengan 120 ketemu 5.400. Kemudian 170 dikalikan dengan 30 ketemu 7.500. Kontribusi margin itu selisihnya antara pendapatan biaya tetap sama, dan operating income sebesar 0. Jadi perusahaan akan mengalami break even point ketika menjual produk A sebesar 45 unit dan produk B sebesar 30 unit. Nah, kemudian bagaimana jika CVP ini diterapkan pada perusahaan jasa atau dan non-profit? Nah, contohnya itu misalnya Yayasan Sosial Jogja Istimewa menerima bantuan sebesar 900.000 US dollar untuk tahun 2020. Jadi yayasan ini mengalokasikan pemberian bantuan setiap orang sebesar 5.000. Adapun biaya tetap berupa sewa kantor sebesar 270. Nah, pertanyaannya itu ialah berapa orang yang harus dilayani? Nah, jadi untuk mengetahui itu kita memakai persamaan pendapatan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap sama dengan 0. Nah, kenapa 0? Karena perusahaan ini tidak memperoleh keuntungan atau tidak mencari keuntungan, tetapi dia bagaimana dia dengan sumber daya yang dia miliki, dia bisa mentransfer sumber daya yang dia miliki tersebut ke masyarakat atau ke tempat lainnya tanpa harus memperoleh profit. Nah, jadi 900 dikurangi 5.000 kalikan Q dikurangi 270. Q ini kan jumlah orang yang harus dilayani. Bisa dibilang unit produknya. Nah, jadi ketemu 630.000 USD sama dengan 5.000 Q, maka Q sama dengan 126. Jadi ketika yayasan memiliki sumber dana sebesar 900.000 dolar, kemudian dia akan mengalokasikan pemberian bantuan sebesar 5.000 dolar per orang, dengan adanya biaya tetap berupa 270, maka perusahaan tersebut mampu melayani sebanyak 126 orang. Baik, itu saja yang bisa saya berikan bagi teman-teman sekalian. Kiranya informasi yang saya berikan ini bermanfaat bagi teman-teman dan semoga berguna di kemudian hari. Sekian dan terima kasih.